Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan, selamat datang para pemirsa PIK TV muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama kami, santri pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang. Bersama narasumber kita, guru mulia kita, yang kita cintai dan kita takzimi, yang nantinya akan kita tanyakan berbagai hal tentang keislaman, terkait keilmuan yang akan disampaikan oleh pengasuh kita. Sayyikhuna Kiai Haji Lutfi Basori, matta'anallahu bituli hayatihi syarifah, amin. Langsung saja kita bertanya kepada beliau. Pak Kiai, saya mau bertanya, apa hukumnya seorang imam yang berdoa dalam sholatnya menggunakan dhamir ana? Semisal ketika membaca doa kunut, Allahumma dini fiman hadait, yang seharusnya Allahumma dina fiman hadait. Itu apa hukumnya Pak Kiai? Kalau tanya hukum masalah doa ya, doa kemudian imamnya berdoa dengan dhamir ana gitu ya, atau sendiri ya, mutakallim. Nah, seperti doa kunut membaca Allahumma hdini fiman hadait, padahal ada makmumnya gitu ya. Pertama gini, kalau makmumnya mengucapkan amin, makmumnya tetap dapat pahala. Karena yang namanya amin itu artinya wala kamitslu dzalik, kemudian malaikat juga mengamininya, gitu ya. Jadi kita mengamini seseorang yang mengucapkan doa menggunakan dhamir mutakallim, yaitu Allahumma hdini fiman hadait. Gimana makmumnya? Ya tetap aja mengatakan amin, gitu ya. Tapi bagi imam itu tidak layak doa selagi bisa dhamirnya diganti nahnu, kami bersama, seperti Allahumma hdina fiman hadait, kan gitu ya. Maka hendaklah sang imam itu merubah dhamir, bukan lagi Allahumma hdini fiman hadait, tapi Allahumma hdina fiman hadait. Begitu, ini namanya imam yang ngerti. Tapi kalau imamnya tidak ngerti, gimana lagi wong imamnya nggak ngerti. Karena itu kalau jadi makmum carilah imam yang ngerti, bukan asal-asalan ngangkat imam. Karena apa? Ju'ilal imam liyu'tamma bih. Diangkat seorang imam itu untuk diikuti. Loh, kalau imamnya, mohon maaf, istilah bahasa Arabnya bahlul ya. Imamnya bahlul ya. Bahlul itu bodoh, enggak ngerti. Ya gimana kita mau ikut dengan tokoh atau pemimpin yang bodoh? Ya enggak selamat, dunia akhirat enggak selamat. Karena itu kalau milih pemimpin termasuk dalam masalah sholat, carilah pemimpin atau imam yang benar-benar mengerti adab tata cara sholat. Tapi ada kondisi tertentu bila mana doa itu dilantunkan oleh imamnya dan makmum itu juga ada di situ. Tapi ini menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang bukan qunut, gitu ya, doa setelah sholat. Maka ada kalau itu dari lafaz-lafaz Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran dan itu dhamirnya mutakallim, ya tidak perlu dirubah. Misalnya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Enggak perlu dirubah dengan dhamir nahnu, karena itu adalah cuplikan dari ayat Al-Quran. Kita bagaimana sebagai makmum tetap aja mengucapkan amin, ya. Dan itu kita juga dapat isi doanya, itu kita dapat. Allah SWT itu kan maha luas, maha pengasih, maha murah, ya. Kalau kesalahan-kesalahan semacam itu tidak masalah sebenarnya ya. Tapi bagi seorang imam hendaklah mencari doa itu doa yang untuk semuanya. Jadi paling enggak kalau larangan ya makruh lah, ya. Paling bukan yang haram gitu ya. Makruh itu ya kurang bagus begitu. Jelas? Baik. Pak Kiai, saya pernah melihat di sebuah kitab
Terdapat beberapa sholawat-sholawat. Di antaranya sholawat nariyah, sholawat tibil qulub, dan lain-lainnya. Yang saya tanyakan, apakah membaca sholawat itu perlu ada ijazahnya? Apakah membaca sholawat itu perlu ada ijazah? Orang yang dapat ijazah di dalam urusan zikir, wirid itu masalahnya adalah lebih afdol, lebih utama daripada orang yang tidak punya ijazah. Tapi orang yang tidak punya ijazah, wirid apapun ya, itu tetap sah. Dan tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena isinya adalah zikir kepada Allah. Begitu ya. Namun untuk sholawat-sholawat yang sudah umum dibaca oleh masyarakat, ya, maka kalau kita kesulitan cari ijazah kepada siapa, ya tidak perlu. Gak perlu amat kalau memang itu baca sholawat. Abu Yazid Muhammad bin Alawi pernah menerangkan khusus untuk baca sholawat itu yang mengijazahi itu dari Al-Quran dan dari hadis sendiri. Perintah langsung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi, salawatlah kalian kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Ini perintah langsung dari Allah. Maka kalau ada orang baca sholawat walaupun tidak memiliki ijazah dari seorang syekh, tidak apa-apa. Ya, begitu. Tapi andai kata mendapatkan ijazah itu alangkah baiknya. Begitu loh. Ya, bukan larangan. Nah, namun ada zikir-zikir, wirid-wirid, ya, wirid-wirid khusus yang memang perlu untuk mendapatkan ijazah biar tidak salah melangkah. Begitu. Maksudnya salah melangkah apa? Mengamalkannya biar tidak salah, maka perlu ijazah. Seperti begini, ada kaedah-kaedah yang diajarkan oleh para ulama-ulama salaf yang mereka menciptakan satu bacaan menjadi sebuah hizib atau wirid gitu ya. Nah, misalnya saja wirdus sakron, wirid sakron. Nah, itu kan ada tata caranya kan? Ya, seperti waktu membaca sur, artinya sur itu kan pagar. Maka para ulama yang dahulu dan yang mengerjakan itu memberikan ijazah dengan tangannya diputarkan, misalnya diputarkan di mana seluruh badannya agar badannya ini terlindungi kan gitu. Itu kalau orang tidak pernah dapat ijazah kan tidak tahu tata caranya gitu ya. Bukan berarti kalau baca wirid sakron misalnya tanpa ijazah dan tidak tahu, dia tidak tahu kemudian tidak dapat pahala, tidak begitu. Tapi fungsi dari apa diciptakan atau dibuat atau dikarang oleh Imam As-Sakron itu menjadi tidak bernilai yang tinggi itu. Begitu ya. Saya logikakan begini. Orang mau bikin kopi, minum kopi, gitu ya. Kan ada takarannya. Ya, ini analognya begitu. Orang bikin kopi kalau tidak tahu caranya dan tidak pernah belajar kepada orang yang bisa bikin kopi, itu yang gak enak. Misalnya kita disuguhi kopi oleh seseorang, kita minum kok enak ya, gitu ya. Karena yang membuat itu takarannya pas. Begitu kita pulang ke rumah bikin sendiri, misalnya ini, semestinya kopinya 1 sendok makan, terus kita pakai 1 sendok obat kecil itu ya. Apa rasanya kira-kira? Ya hambar kan? Karena kita tidak tahu takarannya. Maka di dalam bab seperti ini perlu guru. Nah demikian juga ini wirid. Ya, wirid itu kadang-kadang perlu guru karena sang guru itu tahu takarannya. Begitu. Demikian juga kita berobat kepada dokter. Kalau kita asal beli pil, kita minum, ya kalau takarannya benar. Tapi kalau dosisnya nggak benar gimana? Bisa kelebihan, bisa bahaya. Gitu ya. Atau kurang, nggak manfaat. Maka kita perlu namanya semacam ijazah dari dokter untuk minum pil ini agar takarannya tepat. Begitulah kurang lebih yang masalah ijazah. Ya. Tapi kalau sholawat ini kan perintah dari Allah. Kapanpun kita baca ya sudah langsung. Tapi ada sholawat khusus yang memang dikarang oleh seorang ulama minal aulia,
orang-orang soleh yang mempunyai takaran-takaran tertentu, ya maka takaran itu perlu didapati dengan metode ijazah. Begitu ya, jelas ya? Baik. Apa hukumnya jika ada seorang musafir yang sholat jamak qashar ikut bermakmum kepada orang yang bermukim? Caranya maksudnya ya, caranya kalau kita musafir, kemudian azan, misalnya azan zuhur gitu ya, kita ingin jamak qashar dengan asar, sedangkan kita masuk di masjid, maka seorang musafir yang mengerti fikih, caranya adalah pertama sholat zuhurnya tidak pakai qashar, tapi ikut makmum kepada imam yang ditunjuk di masjid. Begitu, sholatnya mutim. Ya, mutim itu sempurna. Jadi berapa? 4 rakaat. Sudah? Setelah imam itu salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kan ikut salam kan? Ya. Setelah kita salam, kita berdiri sendiri. Kalau kita bawa kawan kita tarik, ayo sholat berjamaah asar 2 rakaat dengan saya. Begitu caranya, metodenya. Bukan sholat sendiri, ya zuhur sendiri, asar sendiri, tidak begitu. Kalau sudah masuk masjid dan di situ ada dilakukan sholat berjamaah, begitu. Jadi gimana? Jadi zuhurnya sholat 4 rakaat ikut masjid, kemudian nambah sendiri 2 rakaat karena dia niatnya jamak qashar, begitu ya. Jadi kalau di total berapa rakaat? 6 rakaat, 4 ditambah 2. Kemudian kalau ingin saya lebih praktis saja, saya ini kan mau cepet ya. Gimana perjalanannya? Ya caranya menunggu imam selesai, tidak ikut sholat berjamaah dengan imam. Kalau kita ini ada rombongan lain, satu mobil ada rombongan, nanti bikin sholat jamaah sendiri, begitu. 2 rakaat zuhur kita imami sendiri, atau mungkin kawan kita yang imami, ya dak. Sama sholat zuhur 2 rakaat karena niat jamak qashar, kemudian ditambah dengan sholat asar 2 rakaat. Tidak ikut sholat makmuman di imamnya masjid. Paham ya? Tapi kalau niat ikut imam yang ada di masjid, maka kita wajib 4 rakaat zuhurnya. Kalau itu sholat maghrib sama isya mau kita jamak, maka sholat maghribnya kita ikut makmum di jamaah yang imamnya imam masjid 3 rakaat. Setelah imamnya salam baru kita berdiri sendiri nambah 2 rakaat sholat isya qashar, kan begitu. Ya, itu tata caranya. Jelas? Baik. Pak Kiai, bagaimana hukumnya jika kita orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah bermakmum sholat kepada orang yang beraliran Wahabi? Begini ya, sholat kita bermakmum, kita tidak perlu mendengarkan siapa yang jadi imam, siapa alirannya yang jadi imam, begitu ya. Selagi bacaannya bagus, itu pertama. Selagi bacaannya bagus sesuai dengan rukun dan syaratnya, dan kita ini jadi makmumnya, maka sholat kita sah. Itu pertama. Sholat kita sah. Kecuali kalau sang imam tersebut sebelum sholat, dia menyatakan sesuatu yang kita dengar sendiri. Ya, yaitu menyatakan sesuatu yang sesat. Misalnya begini, misalnya orang-orang mujassimah, dia jadi imam, sebelum takbir Allahu Akbar dia ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Saudara-saudara yang mau jadi makmum saya, ketahuilah bahwa saya meyakini Allah itu punya tubuh, punya jasad seperti jasad kita. Jadi Allah itu bisa jalan-jalan misalnya, ya bisa naik turun. Jadi Allah itu ya punya kaki, punya mata seperti mata kita. Itu kan akidah mujassimah. Ya, maka karena orang yang meyakini semacam demikian ini sesat, bahkan sebagian ulama mengatakan kufur, maka tatkala kita tahu imamnya itu menyatakan itu, kita tidak sah menjadi makmum. Tapi selagi dia tidak bicara apa-apa, ya kita husnudzon, bacaannya bagus, sah. Begitu. Ya, itu menyikapi kalau kita ada perbedaan aliran atau kepercayaan, ya.
kita Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Pokoknya sholat itu selagi rukun dan syaratnya dipenuhi maka sah. Paham ya? Nah, demikian juga dengan aliran-aliran lain. Paham? Orang yang punya keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib. Pokoknya aku tidak mau sholat karena sholat itu tidak wajib. Misalnya ada orang yang menyatakan demikian. Didalililah dengan ayat Al-Quran, dengan hadis. Enggak, aku enggak mau. Pokoknya menurut aku, kata si aliran sesat itu, sholat itu enggak wajib. Apa yang terjadi? Murtad kan dia? Ya, murtad. Maka tatkala kita dengar orang itu menyatakan semacam tadi, terus dia jadi imam, maka kita tidak boleh bermakmum kepadanya. Karena dia tidak yakin apa terhadap sholat itu wajib apa tidak. Dia tidak yakin. Tidak yakin kalau sholat itu wajib. Nggak sah kita jadi makmum. Tapi kalau dia punya keyakinan semacam itu dalam hati, tidak dicetuskan di depan kita, terus dia ini ngimami, dan bacanya bagus, rukun dan syaratnya dipenuhi, ya, dan kita tidak tahu, maka sholat kita sebagai makmum tetap sah. Begitu. Paham? Paham? Baik. Pak Kiai, zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang nikah muda. Bagaimana cara bersikap seorang laki-laki yang ingin menikah tapi ia tidak direstui oleh orang tua si perempuan? Menikah tidak direstui baik laki-laki maupun perempuannya itu ya. Kadang-kadang begitu ya. Pertama saya anjurkan begini. Menikah itu jangan untuk diri sendiri. Tapi menikah itu carilah yang bisa menikahkan di samping untuk diri sendiri. Kalau laki-laki cari istri gitu ya. Tapi dalam kutip nikahkanlah kedua keluarga. Jadi menikahkan kedua keluarga. Cari calon istri yang direstui oleh orang tuanya dan orang tua kita merestui kita. Sehingga hubungan itu menjadi cepat sakinah, mawaddah, warahmah. Kan tujuan menikah kan itu. Bukan cuma senang-senang untuk diri sendiri. Bagaimana pernikahan kita itu terhormat. Di hadapan Allah terhormat. Ya, di hadapan malaikat terhormat. Di hadapan orang tua terhormat. Di hadapan masyarakat terhormat. Kan begitu kan? Sehingga tatkala kita bermasyarakat itu terhormat. Beda kalau kita ini menikah untuk diri sendiri. Orang tua kita nggak setuju, kita nekat. Ya, yang perempuan juga orang tuanya nggak setuju, minta kawin lari. Apa yang terjadi? Ya nggak terhormat, sama orang tuanya ditolak, sama masyarakatnya dicibir. Gimana di hadapan Allah? Kamu itu mulai kecil dibesarkan sama orang tuamu. Sekarang kamu mau melepaskan orang tuamu hanya karena seorang wanita atau hanya karena seorang laki-laki. Ini adabnya nggak bener. Tapi kalau mau sah tidak sah, sekedar sah saja. Kawin lari itu baik wanita maupun laki-lakinya, ya. Calon wanita atau laki-laki itu cukup ke KUA, kalau dinikahkan oleh KUA itu sah menurut fikih. Paham? Jadi wanita, andai kata dia orang tuanya tidak mau menjadi wali, kemudian dia datang ke KUA dan dinikahkan oleh pihak KUA, itu secara fikih sah. Tapi tidak bagus, tidak baik. Padahal orang menikah itu kan berumah tangga, ingin sakinah, mawaddah, warahmah, punya keturunan. Punya nah juga punya cucu. Besok-besok kalau dibales sama anaknya gimana? Itu, ya enggak? Si bapak kawin lari. Akhirnya dia punya anak, si bapak tadi itu tatkala anaknya mau menikah enggak nurut sama bapaknya, gimana? Ya gitu terus. Makanya ini namanya keluarga yang tidak baik akan terus saling tuntut menuntut, dan itu kejadian banyak sekali di tengah masyarakat ya. Yang kedua, seorang anak atau anak dari pasangan yang kawin lari tidak direstui itu, ya, itu kan punya kakek, punya nenek. Gimana kalau si anak ini ya, yang lahir anak kecil ini hasil dari pernikahan yang tidak direstui oleh kedua orang tuanya, gitu. Si anak ini lahir punya kakek, sulit berhubungan, akan terjadi gontok-gontokan, ya gak enak gitu loh. Itu namanya tidak sakinah, mawaddah, warahmah. Jelas ya? Tapi kalau masalah sah saja, tapi tidak baik.
Dulu Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat ini menikah dengan seorang wanita. Ternyata bapak dari sahabat ini enggak setuju atau enggak suka dengan wanita istrinya. Maka si bapak ini mengadu kepada Rasulullah SAW. Maksudnya minta agar bapaknya itu dirayulah biar merestui. Ternyata sama Rasulullah, lebih baik istrimu kamu cerai dan kamu kembali kepada bapakmu, begitu. Karena hubungan bapak dengan anak itu ya, orang tua dengan anak itu jauh lebih kuat hubungannya daripada istri. Begitu. Kalau istri kan orang lain kan? Ya, istri itu ada yang tetap menjadi istrinya sampai hari kiamat, tapi ada juga istri yang di tengah jalan cerai, kan ada kan? Tapi gak ada namanya bapak sama anak bercerai, itu kan gak ada. Tetap hubungan bapak dan anak, ibu dan anak. Maka dulu kan yang hubungan tetap itu, ya carilah pasangan calon-calon istri yang sama-sama direstui. Bukan hanya karena nafsu, cinta buta, kemudian lari dari keluarganya. Ini sangat pernikahan yang sangat buruk di hadapan Allah SWT. Jelas? Baik. Mbak Kiai, di dalam suatu hubungan rumah tangga, terkadang terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut KDRT. Yang saya tanyakan, bagaimana cara istri menyikapi suaminya yang kasar dalam menjalin hubungan rumah tangga? Gimana kalau ada suami yang jahat gitu ya, suka mukul gitu ya. KDRT. Apa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Masya Allah para santri hafal ya. Soalnya cepat berumah tangga insya Allah ya. Nah begini. Ini tips dari saya. Tips dari saya ini ya. Seorang suami dulu. Hendaklah dia dekat dengan kedua mertuanya. Jangan menjauh dari kedua mertuanya. Ibu dan bapak mertua. Dekat. Yang akrab. Yang bisa curhat kepada kedua mertuanya. Bukan kepada ayah dan ibu kandungnya. Bukan. Kalau akrab dengan ayah dan ibu kandungnya kan mulai bayi. Tapi yang terpenting ini dekat dengan kedua mertuanya. Itu seorang suami. Demikian juga dengan seorang istri. Hendaklah dia dekat hubungannya dengan mertuanya. Yaitu bapak mertua dan ibu mertua. Begitu ini selayaknya. Kok bisa? Iya. Nanti kalau misalnya terjadi ada hal-hal yang kurang pas. Jadi dalam rumah tangga itu bukan cuma suami saja yang kasar kadang-kadang. Kadang-kadang suaminya lemah, istrinya yang kasar. Seperti suami-suami takut istri itu kan ada filmnya kan? Ya, ada dan terjadi. Ya, begitu. Maka saya misalkan, andai kata seorang istri itu disakiti oleh suaminya, maka istri yang dekat dengan mertuanya itu bisa konsultasi dan minta tolong kepada mertuanya. Pak mertua, bu mertua, anak bapak dan anak ibu, maksudnya suaminya, itu kok kasar ya? Itu ya. Apakah dulu dididik kasar? Oh ya enggak, saya didik halus. Lah kalau memang dididik halus, bapak mertua dan ibu mertua, tolong anaknya diingatkan. Begitu caranya. Ya, sebaliknya suami tatkala istrinya itu KDRT tadi, ya apa sajalah, macam-macam ya. Atau misalnya istrinya itu sudah diberi uang tapi nggak dibelanjakan, misalnya nggak ada makan, kasih seminggu nggak dimasakkan, jadi suaminya ini kelaparan terus misalnya. Maka suami tersebut bisa berkonsultasi atau curhat kepada mertuanya, bukan kepada ibu kandung atau ayah kandungnya, bukan. Suami yang bagus itu tidak curhat kepada ibu dan bapak kandungnya, tidak, tapi curhat, sharing pendapat dengan mertuanya. Kenapa? Biar mertua ini bisa mengingatkan anaknya, maksudnya istri dari suami tersebut. Begitu metodenya. Sebab apa? Sebab kalau hanya dekat kepada orang tua kandungnya, sering itu terjadi percekcokan. Apa? Misalnya, saya contohkan aja ya. Saya kan punya ibu kandung. Istri saya kan punya ibu kandung. Kan gitu contohnya. Kalau saya ada masalah dengan istri,
saya cerita dengan ibu kandung saya, umumnya seorang ibu kandung itu akan bela anaknya. Ya enggak? Kan gitu. Suami model begini namanya suami yang tidak bertanggung jawab. Apa-apa ibunya itu anak mama namanya itu ya, suami manja. Maka biasanya sang ibu kandung itu membela anaknya dan memusuhi menantunya. Akhirnya rumah tangga nggak beres. Demikian juga tatkala seorang istri dia tidak dekat dengan mertuanya, kemudian terjadi pertengkaran dengan suami, dia mengadu kepada ibu kandungnya. Maka ibu kandung istri itu akan membela istri dan memusuhi menantu lakinya atau suami dari istri. Kalau sudah begitu, maka rumah tangga itu bubrah. Rumah tangga itu akan hancur dan tidak bisa dibenahi, sulit dibenahi. Maka sering terjadi perceraian. Karena apa? Namanya keluarga itu kan bangga terhadap familinya. Tapi suami dan istri yang bijaksana, dia tidak akan mengadu kepada kedua orang tuanya kalau masalah-masalah yang kecil, ya dah. Masalah pertengkaran, KDRT, begitu ya. Tapi yang didahulukan adalah mertuanya. Itu tips dari saya. Insya Allah kalau itu terjaga, maka rumah tangganya bisa akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah sampai kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kurang lebih. Jelas? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan ilmu yang banyak sekali dari beliau. Semoga ilmu yang beliau sampaikan tadi menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Kita doakan semoga guru kita Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori selalu diberi sehat walafiat, panjang umur, dan selalu istiqomah dalam membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga para pemirsa juga selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di masa pandemi sekarang ini. Amin. Tetap terus saksikan video kami pada episode berikutnya hanya di channel BIQ TV agar Anda mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Kami undur diri dari hadapan Anda semua. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.